Kita sudah sampaikan bab rahan. Qala Imam Abu Suja rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharain amin. Faslun fir rahni. Rahan itu gadai. Gadai itu jaminan atas utang, yaitu harta yang kita jadikan jaminan atas utang dan akan digunakan untuk membayar utang jika utang tidak bisa dibayar dalam waktu yang sudah ditentukan. Maka gadai ini adalah jaminan keamanan bagi orang yang meminjamkan uang. Sebab begini, pinjam meminjam ini hal yang luar biasa, sangat membantu. Dan orang tidak akan meminjam kecuali punya hajat. Dan orang yang punya hajat ini ada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Ada orang yang bisa dipercaya dan ada orang yang tidak bisa dipercaya. Dan yang punya hajat itu bukan saja orang yang nggak jujur pun kadang juga punya hajat. Sehingga kita tidak boleh mengatakan orang yang berbohong itu pasti nggak punya hajat. Itu salah juga. Kadang dia pembohong, tapi dia punya hajat. Datang kepada kita pinjam uang. Dia sudah punya pengalaman berbohong dia. Utang sana, utang sini. Tapi sekarang benar dia, anaknya sakit. Dia pengen pinjam duit kepada kita. Apakah karena kebohongannya dia lalu kita tidak pinjamkan sesuatu? Maka kita bisa meminjamkan uang kepadanya, tapi saya pengen aman dong. Dia pembohong. Tapi dia anaknya sakit, saya harus nolong. Maka Islam mensyariatkan pinjami uang dia pakai jaminan, namanya rahan. Jadi kalau dia lari, kalau dia bayar jaminan, jaminan ini adalah untuk menyelesaikan problem itu. Dan memang dalam kaidah utang piutang itu dalam Islam sangat indah. Kalau ada orang pinjam uang tidak mengembalikan sementara dia dalam keadaan mampu, itu dosa gede. Bisa dihinakan dia. Maksudnya bisa dipermalukan, namanya orang menunda-nunda bayar utang. Layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Layyul wajib, orang kaya yang menunda-nunda, orang mampu yang sudah jatuh tempo utangnya lalu dia menunda-nunda bayar utang, bisa dipermalukan dia. Dia orang yang dosa gede karena dia kurang ajar. Sudah pinjam mestinya terima kasih, malah nunda-nunda sementara dia mampu. Tapi kalau orang pinjam uang kemudian dia tidak mampu, indahnya Islam dalam pinjam meminjam. Kalau yang pinjam uang mampu harus bayar, hati-hati. Kalau ada orang pinjam uang terbetik di hatinya niat ingin lari, lihat pasti dia kesusahan dan tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau orang pinjam uang dan dia niat untuk membayar, Allah akan bantu. Hati-hati. Maka jangan sampai ada di antara kita niat pinjam uang tapi terlintas di hati kita ingin lari dari bayar, tidak akan ditolong oleh Allah. Lihat, pasti dia susah. Ini kalau kita ingin pinjam, maka dari itu jika Anda pinjam uang kepada siapapun, jangan mau kecuali harus pakai hitam di atas putih. Anda yang pinjam, yang minta, bukan yang meminjamkan. Sekarang kan kebalik, yang meminjamkan karena takut dia dibohongi. Mestinya yang minta itu saya yang pinjam. Kenapa? Agar saya dapat jaminan dari Allah, pertolongan. Karena kalau saya minta hitam di atas putih, berarti saya ikrar niat mau bayar. Cuman biasanya orang itu saking baiknya orang, sudahlah nggak apa-apa. Oh enggak, jangan mau, tidak. Saya juga pernah punya utang, manusia kan begitu. Cuman biasanya kalau kita utang pada apalagi kawan dekat dan sebagainya, apalagi dengan kami, nggak usah Buya pakai catatan. Oh enggak, kalau pakai hitam di atas putih saya nggak mau pinjam. Kan banyak, mungkin saya mati sewaktu-waktu, gimana aturannya? Atau dan lebih dari itu adalah menjamin hati kita bahwasanya, hati kita tidak ingin lari, tidak ada lintasan ingin lari. Sebab kan begini kadang-kadang, oh utangnya nggak dicatat, biarin aja, nuntut juga nggak bisa. Jahatnya orang. Ya, hati-hati urusan utang. Orang sudah baik kepada Anda, jangan sakiti dia.
bayar utang tepat pada waktunya jika Anda mampu. Dan mampu, laki-laki Islam itu indah. Kalau orang tidak mampu membayar utang memang karena tidak punya untuk membayar, nggak boleh kita paksa. Maka wajib bagi yang punya uang yang meminjamkan itu untuk memberi tempo. Oh indahnya. Fanadhiratun, wajib loh yang memberi temponya, nggak boleh harus. Oh nggak ada. Kalau memang dia nggak mampu kasih tempo. Yang menyuruh Allah fanadhiratun. Fanadhiratun, hendaknya dia itu harus memberi tempo ila masyarah sampai dia mampu. Bukan begitu. Kalau utang piutang, kemudian di saat tadi yang punya uang itu ragu karena orang yang pinjam ini nggak bisa dipercaya, maka ada gadai, ada rohan. Cuman ada aturannya. Jadi gadai itu adalah kita pinjam uang dulu, kan begitu. Ya, kita punya hajat, pinjam duit, jaminannya adalah gadai. Atau kita beli sesuatu kemudian tidak bisa membayar, tidak bisa beli sesuatu, nggak bisa apa, kita belum sempurna pembayarannya, sementara barang baru saya pakai, ini gimana ada jaminannya. Nah, baik, itu gadai. Baik, jadi definisi gadai adalah jaminan atas utang. Kalau bukan utang nggak bisa, nggak disebut gadai, harus utang. Aku pakai motormu, jaminannya mobilku ya. Aku pakai motor, jaminannya rumah ya enggak. Oh, pakai motor kembalikan aja kalau memang sudah nggak dipakai. Misalnya saya pinjam motor kepada Anda, pakai jaminan ya enggak pakai. Jadi nggak ada gadai. Kalau gadai itu atas utang. Saya beli motor Anda, oke, sepakat kita beli motor, cuman saya belum punya duit, pakai motor, jaminannya apa? Boleh jaminan. Nah, jaminan itu nanti akan digunakan untuk membayar jika ternyata yang punya utang nggak bisa membayar. Tapi lagi-lagi indahnya Islam, nggak boleh hangus langsung habis. Jadi misalnya begini, Anda punya utang kepada kami 4 juta, oke, saya pinjami 4 juta, jaminannya mana Pak Haji? Anda berikan jaminan harganya 7 juta, saya simpan motor, terserah simpan di saya, simpan di Anda, atau simpan di orang yang ketiga yang bisa dipercaya. Kalau saya percaya, simpan di Anda, oke. Kalau saya tidak percaya, wah jangan-jangan sudah pinjam duit motornya hilang, saya simpan di saya, disimpan di saya pun Anda nggak percaya, simpan di orang ketiga yang Anda percaya dan saya percaya. Nah, di saat Anda tidak bisa membayar utang, maka ini yang bisa untuk membayar utang. Bukan motor diberikan ke saya, enggak. Bukan langsung hangus, dijual seperti harga normal, dipotong untuk utang, sisanya dikembalikan pada yang punya. Ini yang harus dihadirkan. Kan sekarang gade angus. Jadi sebagian orang itu kalau sudah ada gade itu harapannya semoga nggak bisa bayar, ini motor lebih mahal, semoga bisa. Kurang ajar ini. Nyekek sambil nusuk tuh nggak boleh, nggak boleh. Jadi begitu. Jadi yang namanya utang piutang itu memang pada dasarnya orang yang pinjam itu rata-rata orang butuh, dan kita meminjamkan atas dasar menolong. Maka dari itu nggak boleh kita memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan sehingga tidak boleh bayarnya nambah, masuk riba. Itu kan karena indahnya Islam, nambah jadi riba. Karena orang pinjam rata-rata butuh, orang bisa kalap, anaknya sakit, rumah sakit, sekarat, bagaimana dia ngomong, pinjam duit 1 juta balik 1.200.000, gimana? Aduh gimana lagi, anak saya sakit, mau saja dia karena pengen anaknya sembuh. Nah ini bahaya itu, orang jahat bener menari-nari di atas duka orang itu, memanfaatkan kesempitan orang, nggak boleh itu. Makanya dipangkas oleh Islam, tidak boleh ada riba. Nah ini adalah masalah gadai seperti itu. Kemudian yang bisa digadaikan, yang bisa dijadikan gadai adalah kullu ma jaza bai'u jaza rahnuhu. Jadi yang bisa dijadikan jaminan atau gadai, yang digadaikan
harus sesuatu yang bisa dijual belikan. Karena ujung-ujungnya kalau utang nggak dibayar kan dijual. Kalau barang nggak bisa dijual belikan gimana? Harus barang yang bisa, sesuatu yang bisa dijual belikan. Gadenya adalah patung, gadenya adalah minuman keras, gadenya adalah sesuatu yang nggak bisa dijual belikan, nggak bisa. Jual beli yang sah namanya, bukan jual beli yang tidak sah. Ya, khomer kan nggak bisa dijual belikan, nggak sah jual belinya. Kalau ada orang beli ya itu urusan dia, yang penting jual beli yang sah harus dengan syarat-syarat jual beli yang sudah disebutkan pada bab jual beli. Seperti itu persis. Kemudian fid duyun idza istaqarra thubutuha fi dhimmati. Jadi harus hutang yang memang sudah tetap menjadi hutang dalam tanggungannya. Jadi kalau bukan hutang nggak bisa. Anda pinjam motor dari saya bukan ngutang, pinjam kok ngutang. Jadi nggak boleh Anda pinjam motor, jaminannya apa? Kalaupun ada jaminan nanti pada akhirnya tidak disebut sebagai rahan. Contohnya yaitu saja Anda pinjam motor, cuman ini orang baru ini. Jadi jaminan di situ bukan disebut sebagai rahan syar'i. Mungkin hanya jaminan keamanan urusan dunia, bisnis. Mirip dunia, tapi mirip rohan ini cuma disebut rohan, syaratnya harus seperti itu pokok mengatakan. Kemudian walirrahi ini bagi orang yang minjam uang, berarti yang punya barang jaminan. Walirrahi ini bagi orang yang punya barang jaminan, boleh arruju fihi, menarik. Sengaja disebutkan oleh musannaf di sini apa? Kalau Anda pinjam uang kepada kami jaminannya motor, Anda boleh menarik motor Anda asalkan jaminan belum saya terima. Belum ada kesepakatan, belum terima. Kalau sudah jaminan di tangan saya, nggak boleh Anda ngambil seenaknya. Kalau pengen ngambil, bayar dulu utangmu. Tapi kalau jaminan itu belum sampai ke tangan yang meminjamkan uang, boleh Anda menarik. Buya, batal rohnya, batal jaminannya. Saya tinggal ngomong, batal juga ngutangin duitnya. Gitu. Karena sama beres. Tapi kalau sudah duit ada pada saya, uang pada Anda, nggak bisa Anda saya yang batalkan. Batal jaminannya, nggak bisa. Karena saya dirugikan nanti pada akhirnya. Seperti itu. Wala yadmanuhu al-murtahinu bitta'addi illa bitta'addi. Jadi gini, murtahin itu orang yang punya duit. Saya yang punya uang tadi, yang membawa motor Anda, itu namanya murtahin. Motor pada saya itu adalah amanah yang harus saya jaga. Yat saya yat amanah, maksud itu amanah. Jadi kalau tiba-tiba rusak selagi saya tidak teledor, maka saya tidak mengganti, kecuali sudah saya naiki sana kemari dan sebagainya. Di samping itu nggak boleh kalau kita mengambil faedah, hati-hati. Ini akan kita masukkan bab-bab baru di zaman ini. Ngadain sawah, sawahnya yang garap, yang minjemin duit, kurang ajar, tambah nyungsep tuh yang punya utang. Ini yang terjadi di Jawa dan luar. Dulu pertanyaan ini dari luar Jawa, bahwasanya gimana Buya hukumnya orang meminjamkan uang tapi jaminannya sawah, terus sawahnya yang garap yang meminjamkan uang. Jawabannya adalah kurang ajar, dia nyekek orang. Itu namanya riba, haram, nggak boleh. Saya minjamkan uang kepada Anda, jaminannya sawah. Lah kok sawahnya yang garap saya sendiri, kan nyekek dong. Itu kan tambahan bunga, tambahan itu yang menjadikan riba. Lah kalau terpaksa saya harus menggarap karena Anda tidak menggunakan sawah tersebut, boleh saya garap, akadnya sewa dong, potong utang nanti akhirnya. Nggak boleh seenaknya. Gimana yang pinjam ke saya bisa bayar utang wong sawahnya saya garap? Ini yang terjadi di kampung, harus benahi, tolong ini. Jangan jadi lintah-lintah darat halus.
seolah-olah meminjamkan tapi mencekik, nggak boleh. Ya seperti itu. Jadi nggak boleh menggunakannya. Tapi kalau yang punya barang boleh Anda pinjam uang kepada kami. Jaminannya sepeda motor. Saya taruh di saya motornya. Saya nggak boleh menggunakan motor ini. Tapi motor ini kan perlu perawatan dan sebagainya. Ya kalau perlu perawatan, ada yang jaga, nyalain, Anda yang bayarin pinjam duit. Anda yang pinjam, yang bayari, tanggungan Anda, karena motor Anda. Maka ini nanti yang dikembangkan dalam teori gade yang ada saat ini adalah begini nih. Merawat barang gadeannya ini perlu pakai ujroh di sini nanti. Jadi karena motor perlu nyalakan, menyuci, bersihkan, ngerawat, maka Anda bayari saya dong. Anda yang pinjam duit bayari, ini barang Anda sebenarnya, bukan barang saya. Nah, saya nggak boleh menggunakan. Kalau saya menggunakan mengambil manfaat, namanya riba. Tapi Anda yang pinjam duit boleh menggunakan ini sepeda motor dengan catatan. Satu, izin dari saya dong. Yang kedua, nggak berkurang nilainya gara-gara Anda pakai. Seperti itu. Karena ini jaminan untuk saya, seperti itu. Kemudian wa idza qadha ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Jika Anda yang punya utang itu sudah membayar bagian, separuh utangnya dibayar, gade belum terlepas. Gade belum terlepas sampai Anda membayar seutuhnya. Sebab memang gade tadi betul-betul jaminan untuk yang meminjamkan uang agar tenang hatinya. Baik, itu indahnya solusi yang diberikan oleh Islam. Ya, jadi seorang bisa saja meminjamkan kepada orang penjahat. Ada maling, anaknya sakit, maling dia. Pembohong, anaknya sakit, pinjam duit kepada kita. Bisa kita berikan pinjaman kepada dia dan duit kita tetap aman pakai gade jaminan. Namanya juga gade jaminan. Ini saja singkatnya tentang fikih gade saat ini. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita.